Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, halaman 34, baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dari atas, pas di pinggir. Wal khamisu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu, adapun yang kelima, rukun yang kelima itu ar-ruku'. Makrunan, halnya dibarengkan bitumakninati, dengan tumakninah, hatta tastaqirra, sehingga anteng apa al-a'dha'u, beberapa anggota, qabla raf'i rasihi, sebelum mengangkat kepala, man minar ruku'i, dari ruku', lil i'tidali, untuk i'tidal. Rukun sholat yang kelima itu adalah ruku' yang dibarengkan dengan tumakninah. Ruku' dibarengkan dengan tumakninah. Tumakninah itu apa? Tumakninah itu anteng, ya, anteng, anggota badannya itu semuanya anteng. Sepanjang apa durasinya? Biqadri subhanallah. Jadi tumakninah itu antengnya biqadri subhanallah. Jadi sebenarnya waktunya sedikit sekali, pendek sekali. Jadi harus dikira-kirakan sendiri itu. Wal wajibu, adapun yang wajib di dalam ruku' lil qaimi, bagi orang yang berdiri itu, ayan hanya sekira membungkuk siapa man, yakinan dengan yakin, au dzannan, atau dengan dzon, yakinan secara pasti, au dzannan, atau dengan persangkaan yakin atau persangkaan kuat. Ba'dal Fatihati, setelah Fatihah, inhinaan, dengan membungkuk, khalisan yang khalisan yang murni, hatta tasila, sehingga sampai apa? Kafahu, kedua telapak tangan, man ila rukbatayhi, pada kedua lututnya, man. Lau aroda, jika menghendaki siapa man, wat'ahuma, pada meletakkan kafahu alaihima, atas rukbatayhi. Kenapa ada kata lau aroda? Karena ketika ruku itu meletakkan kedua telapak tangan ini ke lutut, itu nggak wajib hukumnya. Jadi membungkuk gitu aja, tangannya gantung, itu juga boleh sah. Cuman sunnahnya tangannya ditaruh di lutut kalau ruku. Tapi itu bukan wajib, bukan. Ingkana, jika ada siapa roki, orang yang ruku, ayat ar-roki'u, yaitu orang yang ruku, itu mu'tadilal khilqati, khabar dari kana, itu mu'tadilal khilqati, yang sedang posturnya. Khilqah itu postur ciptaannya, postur ciptaannya. Ai salimal yadaini warukbataini, yaitu yang selamat kedua tangannya, warukbataini, dan kedua lututnya, artinya normal gitu. Salimal yadaini itu normal kedua tangannya itu bukan tangan yang terlalu pendek atau terlalu panjang. Lututnya juga bukan orang yang lututnya itu aneh, misalkan lututnya ada di dekat mata kaki, itu pahanya panjang. Ya, itu bukan, itu orang yang bukan salimar rukbataini. Jadi ini yang dibahas adalah yang normal. Wasunnatu, dan adapun kesunahan lagi itu ayu sawiya, sekira meratakan siapa man fihi, di dalam ruku', ay ar-ruku'i, yaitu ruku', dhuhrahu, pada punggungnya man, wa unuqahu, dan lehernya man, bi ayyamuddahuma hatta yasira kasafihatin. Bi ayyamuddahuma, dengan sekira memanjangkan siapa man huma, pada dhuhrahu wa unuqahu, hatta yasira, sehingga menjadi apa? Dhuhrahu wa unuqahu itu kasafihatin, seperti papan wahidatin yang satu. Wa yang sibu, dan meluruskan siapa man saqaihi, pada kedua betisnya man, wa fakhidaihi, dan kedua pahanya man, ilal haqwi, sampai pinggang. Wa ya'khudhu, dan mengambil siapa man, memegang siapa man, rukbataihi, pada kedua lututnya man, biadaihi, dengan kedua tangan man, ma'atafriqi asabi'ihima, beserta merenggangkan beberapa jari-jarinya. Jadi nggak rapat ya. Kalau pas ruku itu tangan ini megang ke lutut, ini tangannya direnggangkan begini, bukan rapat begini, bukan, direnggangkan begini.
Tafrikon dengan merenggangkan, wasaton yang tengah-tengah, li jihatil kiblati menghadap ke arah kiblat, li'annaha karena sesungguhnya kiblat itu asyraful jihati paling mulianya beberapa arah. Merenggangkannya standar gini aja, nggak usah direnggangin begini, nggak usah yang setengah-tengah begini direnggangin, terus menghadap kiblat, ini menghadap kiblat. Bukan menghadap kiblatnya bukan begini ya, bukan ini yang menghadap, ininya menghadap kiblat. Karena kiblat itu adalah asyraful jihad, lebih mulianya arah atau arah mata angin itu paling utama, itu paling mulia itu kiblat. Makanya kalau thalibul ilmi itu disunahkan kalau belajar juga menghadap kiblat. Bi alla yuharrifa sekira tidak merubah siapa man syai'an pada suatu minha dari asabi an jihatiha dari arah kiblat. Yumnatan apanya yumnatan arah kanannya, au yusrotan atau kirinya. Amalil qaidi adapun itu bagi orang yang duduk, fa aqallur ruku'i maka adapun minimalnya rukuk fi haqqihi dalam haknya raqi, fi haqqihi dalam haknya qaid itu antuhadi sekira mensejajari apa jabhatuhu jidatnya qaid ma pada area amama rukbatayhi yang ada di depannya lututnya qaid. Jadi kalau orang yang sholatnya duduk, rukuknya itu minimal rukuknya itu adalah jidatnya sejajar dengan bagian depannya lutut, bukan lututnya, tapi area yang di depan lutut, bukan pas di lututnya. Wa akmaluha adapun paling sempurnanya rukuknya qaid itu muhajatuha sejajarnya jabha mahalla sujudihi pada tempat sujudnya qaid. Yang lebih utama jidatnya ini sejajar dengan tempat sujud, tapi minimal melebihi lututnya, sejajar dengan depannya lutut, itu sudah akol, itu sudah sah. Wa yaqulu dan mengucapkan siapa man fihi di dalam rukuk, mengucapkan subhana rabbiyal azimi, mengucapkan subhana rabbiyal azimi. Wa adnal kamali adapun minimalnya sempurna itu salah sumarratin 3 beberapa ulangan. Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi 3 kali itu minimalnya. Ada yang ditambahin subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, bagus. Ada lagi ditambahin sampai 11 kali, ada juga itu kesunahnya. Ada lagi nanti ditambahin Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka asratu roka'a laka dan seterusnya. Itu ada di ianahnya, itu ada. Lupa saya. Walau zada dan jika menambah siapa man ala dalik atas itu adnal kamal karena maka ada apa lau zada itu afdalu lebih utama illa iza karena kecuali jika ada siapa man itu imam fa innahu maka sesungguhnya man itu la yazidu tidak boleh menambah siapa man ala salasi atas 3 bi ghairi ridul makmumin dengan tanpa ridhonya orang yang diimami atau makmum. Fayukrahu maka dimakruhkan apa ziyadatu menambah hina idzin ketika itu karena imaman. Jadi ketika jadi imam maka sunnahnya cuma 3 aja, nggak boleh ditambahin kecuali makmumnya ridho. Kalau makmumnya ridho, misalkan punya santri udah dibiasa dirutinkan baca rukuknya baca sampai 11 kali sampai tambahan ada zikir lainnya, ya nggak apa-apa, itu artinya ridho makmumnya udah terbiasa. Tapi kalau di masjid umum, di masjid jami dipanjang-panjangin sampai lebih dari 3, ya nggak boleh. Wasadisu adapun yang keenam itu al-i'tidal walau fi nafli walaupun dalam sholat sunnah. Khilafan Ibnul Mukri berbeda dengan pendapatnya Ibnul Mukri. Jadi kalau i'tidal sholat sunnah pun disunahkan i'tidal. Ya, i'tidal. Jadi habis rukuk bangun berdiri terus sujud, i'tidal. Itu sunnah termasuk rukun meskipun di dalam sholat sunnah.
Tapi kalau menurut Ibnul Mukri itu tidak termasuk. Kalau di dalam sholat sunnah nggak masalah, nggak itikad. Makrunan halnya dibarengi bitumakninati dengan tumakninah hatta tastakiro, sehingga anteng atau tetap apa al-a'dha'u beberapa anggota qabla uwi sebelum